guys, bertemu lagi bersama saya, Yayang Aprilia Sisti. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu bab 10 tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Walaupun sebenarnya sudah kenal kan? Hihiu. Nah guys, ini dia profil saya. Perkenalkan nama saya, Yayang Aprilia Sisti dengan NPM A1G022108 dari kelas 1A. Masa nggak tahu sih kelas 1A, kelas yang paling populer dong, hahai. Baik, dengan tidak berlama-lama, langsung kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis terdiri dari 1. Pancasila, 2. Undang-Undang 1945, 3. Peraturan perundang-undangan, dan yang B. Dasar filosofi. Apa sih sumber keuangan sekolah? Menurut Nanang Fata, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. A. Orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai. B. Pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara. C. Pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. D. Masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. E. Fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya. F. Siswa, dan G. Pemilik sekolah atau yayasan. 4. Kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan terdiri dari berapa sih? A. Biaya langsung dan tidak langsung, dan B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro dan B. Pendekatan mikro. Teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak nih fungsi pembiayaan pendidikan? Nah, menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan. D. Menggambarkan target yang akan dicapai sekolah. Teman-teman tahu nggak nih apa itu manajemen sarana dan prasarana? Sebenarnya saya belum paham juga sih. Yuk kita bahas bersama. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Rue, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Nah, ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana nih. Nah, menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. D. Mengikuti pedoman. E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun. Pembahasan yang kelima yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak, contohnya barang habis pakai. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan.
Barang tidak habis pakai, misalnya menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana, memperkirakan biaya sarana dan prasarana, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia. Barang tidak bergerak, contohnya tanah. Contoh yang tidak bergerak juga termasuk bangunan. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. Penyewaan pinjaman, pendaur ulangan, pembelian, pengadaan sarpras, penukaran, pembuatan sendiri, penerimaan hibah. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Yang ke-8 yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, materi yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah tadi materi-materi singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kapan-kapan lagi ya.